Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahadat. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS Irsyadul Ibad, Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Samarinda. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran untuk tugas UKIN pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025 di kelas 7 dengan materi adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat Allah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, lebih baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Kami persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Bismillah. Alhamdulillah, marilah kita lanjutkan kembali. Tapi sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu Bapak absen terlebih dahulu. Adelsa, Alisa, Asha, Asyifa, Dea, Dwi, Farisa. Ya, alhamdulillah semuanya hadir. Alhamdulillah semuanya hadir, berarti nggak ada yang nggak hadir. Sebelum kita memasuki materi, membiasakan membaca ayat ataupun surah pendek, yaitu surah Al-Kautsar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Padamu Negeri, yang akan dipimpin oleh saudara Asha. Silakan maju ke depan. Mari kita berdiri bersama-sama untuk melantunkan lagu kebangsaan kita. Jiwa raga kami 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berjanji.
melanjutkan materi selanjutnya, ada baiknya kita membahas pertemuan yang telah silam, yaitu menghindari akhlak tercela dan ada yang tahu mengenai pengertian riya? Ada Pak. Apa itu? Ya, secara bahasa memperlihatkan atau memamerkan dengan tujuan agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Iya, betul. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Ya, Amin. pamer. Ada yang lain? Tidak ada. Anak-anak, kita melanjutkan ataupun masuki materi pembahasan kita, yaitu materi adab membaca Al-Quran dan berdoa. Apa? Adab Membaca Al-Quran dan berdoa. dan berdoa. Adapun pencapaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran antara lain yaitu Peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi cerdas, berkarakter, berpengalaman kalimat, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. sedangkan tujuan pembelajaran yaitu Peserta didik dapat menganalisis adab membaca Al-Quran dan berdoa. Peserta didik dapat memahami membaca Al-Quran dan berdoa. Peserta didik dapat membiasakan adab membaca Al-Quran dan berdoa dalam kehidupan sehari-hari sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. selanjutnya. Adapun adab membaca Al-Quran dan berdoa itu ada beberapa macam ataupun ada beberapa bentuk, yaitu adab membaca Al-Quran antara lain perintah membaca keutamaan membaca adab membaca dan yang kedua yaitu adab berdoa itu ada pengertian ada keutamaan berdoa, ada waktu mustajab doa, dan ada bentuk terkabulnya doa. Kita membahas pengertian membaca Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, dan sebagai umat Islam kita memiliki 3 kewajiban atas Al-Quran. Yang pertama apa? Membaca Al-Quran. Yang kedua apa? Mempelajari Al-Quran. Mempelajari melalui perantara malaikat Jibril, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Selanjutnya membaca Al-Quran dibagi menjadi 2. Apa itu? Yang pertama tilawah labzi. Yang kedua apa? Tilawah hukmi. Apa itu tilawah labzi? Membaca Al-Quran dari segi lafaz terhadap ini mesti dilalui bagi pemula, orang yang baru mengenal atau disebut dengan mu'alah. Selanjutnya adalah keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa terdiri dari 4. Yang pertama apa? Menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Menjaga diri lawan bencana. Yang ketiga? Menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat? Yang keempat? Menambah dan amal baik karena Allah
Selanjutnya kita membahas adab membaca Adab membaca Al-Quran terdiri dari 7 macam. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan besar. Apabila kita membaca Al-Quran diutamakan yaitu suci dari hadas kecil dan besar. Yang kedua menutup aurat. Kalau yang laki-laki dari pusat sampai ke lutut. Kalau perempuan, iya. Yang selanjutnya adalah yang ketiga nih, niat yang sangat ikhlas karena mencari ridha Allah semata. Yang keempat membaca dengan kalimat ta'awudz. Apa itu kalimat ta'awudz? Nah, itulah bacaan kalimat ta'awudz. Itu sebelum kita membaca Al-Quran, diutamakan adalah membaca ta'awudz terlebih dahulu. Yang selanjutnya, yang kelima adalah membaca dengan dan membaguskan suara. Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah salah satu pedoman hidup oleh orang ataupun daku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Selanjutnya adalah keutamaan berdoa. Yang pertama adalah menambahkan keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Yang kedua mencegah dari bala dan Yang ketiga menghadirkan cinta Allah Subhanahu, karena doa adalah ibadah yang dicintai. Yang keempat menambahkan catatan amal baik karena berdoa adalah ibadah. Selanjutnya kita membahas mengenai berdoa. Pengertian berdoa, menurut bahasa berdoa berarti memanggil atau meminta tolong atau memohon sesuatu, sedangkan doa menurut syariat Islam adalah memohon sesuatu ataupun memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah keutamaan berdoa. Keutamaan berdoa terdiri dari 4. Yang pertama apa? Menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Mencegah dari bala dan bencana. Yang ketiga? Menghadirkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat? Manfaat berdoa. Adapun manfaat berdoa terdiri dari 5. Yang pertama adalah yang kedua yang ketiga menjadikan hati menjadi tenang dan tenang. Yang keempat merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima Allah menyediakan tempat yang mulia di sisinya. Selanjutnya adalah contoh lafal doa. Ada beberapa contoh lafal doa. Yang pertama adalah doa untuk kedua orang. Yang kedua adalah doa mohon keselamatan dunia akhirat. Doa untuk kedua hari ini kita ice breaking dulu. Tepuk tangan. Silakan. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Semangat.
Selanjutnya kita membagi kelompok untuk pembahasan mengenai adab Al-Quran ataupun adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Jadi kita membentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Silakan berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan dikerjakan, diisi sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nanti kita bahas sama-sama. Silakan. Silakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, dan untuk kelompok 2, 3, 4 nanti disiapkan, nanti akan kebagian semuanya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan hasil diskusi kami tentang adab dalam membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran yaitu 1. Suci dari hadas kecil dan besar. 2. Menutup aurat. 3. Niat. 4. Membaca tawa'uz. 5. Membaca dengan tartil dan membaguskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami mengenai adab dan doa. 1. Dimulai dengan pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Dilakukan dengan serius sambil mengangkat kedua tangan. 3. Membaca doa hendaknya khusyuk dan dengan suara pelan. 4. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah mengerjakan ataupun diskusi kelompok. Selanjutnya adalah tanya jawab dengan kelompok 1 dengan kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Di dalam adab membaca Al-Quran ada tadabbur. Apa maksud dari tadabbur? Saya akan menanggapi pertanyaan atau ajukan dari kelompok 3. Tadabbur adalah menghayati apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya memahami makna, hikmah, atau hukum-hukum isi dalam Al-Quran. Sudah, itu aja. Apakah kalian puas dalam jawaban kami? Baiklah anak-anak, tadi kita sudah berdiskusi berkelompok mengenai pembahasan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Dan kita mengambil kesimpulan, yang pertama adalah menjaga adab baik saat membaca Al-Quran maupun berdoa untuk meraih keberkahan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adab membaca Al-Quran meliputi kebersihan, kesucian, menghadap kiblat dan membaca dengan tartil, tajwid serta penuh khusyuk. Sementara adab berdoa meliputi kesungguhan, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan memohon dengan hati yang tulus. Kesimpulan sudah kita bahas. Selanjutnya adalah sebelum Bapak akhiri dari pembahasan mengenai adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, Bapak ingatkan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu membahas mengenai kisah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Dan selanjutnya untuk tugas di rumah itu kamu buka halaman 58 sampai dengan 59. Itu untuk dikerjakan di rumah. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, ada baiknya kita membaca doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.